Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Febrina dari kelas 3B Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menampilkan video tugas akhir dari mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh dosen kita, Bu Miatin Rahmawati MPDI, tentang pemerolehan bahasa anak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak ditempuh melalui cara yang sistematis dan berkembang bersama-sama dengan pertambahan usianya. Menurut Lambert dalam Purwa 1997, perkembangan bahasa anak seiring dengan perkembangan biologisnya. Hal inilah yang digunakan sebagai dasar mengapa anak pada umur tertentu sudah dapat berbicara, sedangkan anak pada umur tertentu pula belum dapat berbicara. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pada umumnya anak memiliki komponen pemerolehan bahasa yang hampir sama, baik perkembangan fonologinya, sintaksisnya, semantiknya, maupun pragmatiknya. Hal ini tentunya dilihat dari segi perkembangan bahasa anak yang normal. Menurut Levin, pada masa perkembangan sistem bunyi atau fonologis, anak memiliki keutuhan dalam bersuara. Pada masa perkembangan sintaksisnya atau sistem gramatikal, anak telah mampu memproduksi suara. Pada masa perkembangan sistem maknanya atau semantik, anak telah memiliki keutuhan dalam memberikan makna. Dan pada masa perkembangan sistem sosial bahasanya atau pragmatik, anak telah mampu menerapkan ucapan dalam kehidupan sosial secara utuh. Dvoretsky 1990 menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan bahasa melalui dua tahapan, yakni yang pertama pralinguistik dan yang kedua linguistik. Kedua tahap tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, periode pralinguistik. Periode pralinguistik adalah masa anak sebelum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Saat bayi mulai tumbuh, secara berangsur-angsur ia mengembangkan bahasanya melalui urutan tahap demi tahap. Tahap pertama, sejak lahir sampai sekitar usia 2 bulan, yaitu masa fonasi atau phonation stage. Selama ini bayi sering membuat apa yang disebut bunyi-bunyi yang menyenangkan. Ini adalah bunyi-bunyi quasi-vowel. Quasi-vowel ini disebut juga dengan bahasa tubuh bayi, seperti menangis, mendengus, dan bersin, dan bahasa tubuh bayi yang lainnya. Antara 2 dan 4 bulan, bayi biasanya berada pada going stage, yaitu bayi mengucapkan kata sejenis dengan kombinasi kuasi vokal dengan keras sebagai tanda awal konsonan. Antara 4 dan 7 bulan, anak memproduksi beberapa kata baru, disebut masa expansion stage. Tahap kedua, setelah anak belajar mengeluarkan suara dalam bentuk tangis, anak mulai mengoceh atau babbling stage. Bunyi yang muncul pada masa ini, yakni antara 7 sampai 10 bulan, berupa bunyi yang dapat dipisahkan antara vokal dan konsonannya. Namun belum ada bunyi yang membedakan makna. Antara usia 7 dan 10 bulan tersebut, ocehan bayi semakin meningkat karena dia mulai menghasilkan suku kata dan menirukan seperti ucapan ba-ba-ba atau ma-ma-ma. Ini disebut tahap kanonikal atau canonical stage. Dan tahap ketiga, bayi setelah melalui masa kanonikal, secara meningkat bayi mempersempit penggunaan fonem mereka, terutama pada fonem yang akan mereka gunakan dalam bahasa yang mereka pelajari. Ini disebut dengan tahap kontraksi atau contraction stage. Dan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 14 bulan. Pada masa ini, bayi juga memperoleh langkah dan irama bahasa. Bayi belajar meniru apa yang mereka dengar. Perkembangan bahasa anak tahap pralinguistik ini sejak bayi lahir sampai usia 11 bulan. Pada tahap perkembangan bahasa ini, anak tampak masih dalam taraf berlatih mengenal lingkungannya sendiri atas dasar yang dirasakan, dilihat, dan didengarnya. Ketika anak merasakan sesuatu, sementara dia belum mampu mengucapkan sesuatu, anak hanya mampu memberikan pertanda bahwa dia senang atau tidak senang. Ungkapan rasa tidak senang ditunjukkan dengan menangis atau menunjukkan kegelisahannya. Ketika anak senang, dia mampu menunjukkan kesenangannya, misalnya dengan tidak rewel, melakukan gerakan positif, selalu memberikan respon ketika diajak berkomunikasi. Yang kedua, periode linguistik. Pada masa tersebut, anak sudah mulai tampak perkembangan bahasanya. Ia sudah mulai mampu menggunakan kata-kata dalam berbicara. Kata yang dimaksud adalah ucapan yang berhubungan langsung dengan benda atau kegiatan tertentu sebagai bentuk dasar. Misalnya, mama, papa,
baba, dan baru kemudian mempelajari kata abstrak. Ini terjadi antara umur 10-11 bulan. Pada awal tahun pertama, yakni usia sekitar 12 bulan, anak menggunakan kata antara 3-6 kata atau holofrase. Tahap berikutnya, anak berusia antara 12-18 bulan, anak telah mampu menggunakan kata benda yang luas, serta telah mampu menggunakan kosakata yang terdiri antara 3 sampai dengan 50 kata. Pada usia sekitar 2-3 tahun, anak sudah mampu menerima bahasa dengan menggunakan bahasa telegrafik 2-3 kata. Anak selanjutnya mampu berkomunikasi dengan menggunakan kata antara 3-50 kata. Anak ketika berusia sekitar 3 tahun, kosakatanya bertambah setiap hari. Pada usia tersebut, menurut Jalongo 1992, anak memiliki kosakata antara 200-300 kata. Pada usia 4 tahun, anak telah mampu menerapkan pengucapan dan tata bahasa. Anak telah memiliki kosakata sebanyak 1.400-1.600 kata. Pada usia 5-6 tahun, anak telah memiliki susunan kalimat dan tata bahasa yang benar, baik dalam menggunakan awalan maupun dalam menggunakan kata kerja sekarang. Panjang kalimat rata-rata setengah baris per kalimat, kemudian meningkat menjadi 6-8 kata. Anak telah mampu menggunakan kosakata kira-kira 2.500 kata dan anak mengerti sekitar 6.000 kata. Oke, selanjutnya kita ke bagian perkenalan nama anak. Di bagian sini saya akan memperkenalkan nama seorang anak yang menjadi objek penelitian saya. Nama anak Khalid Mahmud Ridlo Siswandi, lahir pada tanggal 30 November 2021. Ya, ini ada namanya Rara. Rara mau bobo. Iya. Terus Rara lupa baca doa. Ya, kalau mau bobo, Dede Khalid berdoa dulu kepada Allah, ya. Iya, doanya gimana coba? Ya kita pencet yuk, pencet. Terakhir, sebelum tidur, kita membaca doa. Begitu doanya. Jadi di video ini Ibu Khalid sedang mengajak Khalid untuk berkomunikasi lewat buku cerita. Khalid sempat mengucapkan kata Allah tetapi belum begitu jelas. Kalau mau bobo, Dede Khalid berdoa dulu kepada Allah, ya. Lalu di video yang kedua ini ceritanya Khalid sedang menelpon abinya. Khalid sempat mengucapkan kata abi A sebanyak 2 kali dan abi B yang masih bermaksud sama, yaitu abi. Lalu di video yang terakhir, di sini Khalid sedang mendengarkan azan. Dia mengucapkan kata Allah yang berarti Allah dan Khalid sedikit mengikuti nada azan tersebut. Baik, sekian dari video tugas akhir mata kuliah psikolinguistik saya. Semoga apa yang saya berikan bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.